Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali ya, saya Fidelita Putri yang insya Allah akan menemani Anda selama 1,5 jam ke depan. Nah, dalam program Bincang Medika Mitra Muslim di hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 Maret ya 2021. Hari ini bertepatan juga sudah masuk di tanggal 22 Rajab 1442 Hijriah. Ya, pagi hari ini Mitra Muslim tidak sendiri, ada rekan-rekan juga yang bertugas ya, siaran bersama dengan 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban, kemudian juga ada rekan-rekan yang bertugas di 88,1 FM Angkasa 7 Temanggung, Jawa Tengah. Ya, Mitra Muslim, kalau kita mendengarkan ya, harus dengan peka dong. Ya, pastinya. Tapi kalau nggak peka, terganggu nggak untuk kehidupan Anda? Pastinya iya ya, komunikasinya jadi terbatas. Kemudian kalau dibiarkan dan tidak diatasi untuk organ pendengaran kita, khususnya telinga dan bagian dalamnya ya, ini juga kalau misalnya kita sepelekan begitu, gangguan pendengaran akan terus bertambah. Dan saat ini Mitra Muslim ya, Dr. Maksi ini selaku Dr. Maksi Rondonuwu ya, ini PLT dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dirjen P2P Kemenkes ya dari Republik Indonesia, ini menyatakan kalau semakin disepelekan maka 900 juta jiwa ini di tahun 2050 akan mengalami gangguan pendengaran di seluruh dunia ya, sehingga disarankan untuk juga semakin aware dengan kualitas pendengaran kita, otomatis di organ ya, di organ pendengaran kita, telinga begitu Mitra Muslim. Dan dari WHO menunjukkan bahwa sekitar 466 juta atau 6,1% orang dari seluruh dunia mengalami gangguan pendengaran. Ini terdiri dari 432 juta atau 93% penduduk dewasa, 7%-nya anak-anak. Jadi ini bisa menyerang di segala usia. Oke, Mitra Muslim, gak belajar statistiknya ya di pagi hari ini, itu cukup ahlinya saja, tapi kita mengajak Anda, yuk peduli pendengaran untuk sesama. Pagi hari ini ada Dr. Andi Rusbiantoro, spesialis THT, dokter spesialis telinga hidung tenggorokan begitu ya, THT, kepala leher dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Sudah tersambung melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fidelita. Sehat ya dok pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini benar-benar tema yang kami tunggu-tunggu, karena sebagai penyiar dok ini menggunakan organ fungsi pendengaran ya. Iya. Ini peduli pendengaran dalam rangka World Hearing Day, begitu ya dok ya? Atau kemarin ada tema spesial apa yang dibawakan dok di World Hearing Day tahun ini? Ya, temanya sama semua itu, peduli pendengaran untuk semua. Oke, baik. Apa nih yang ingin dipedulikan dok? Apa yang ingin lebih kita tajamkan di pagi hari ini, silakan. Oke, jadi maksud dari tema peduli pendengaran untuk semua adalah setiap gangguan pendengaran, apapun itu yang dirasa ya, baik untuk segala usia, segala jenis kelamin tentunya ya, untuk semua itu maknanya tidak melihat umur, tidak melihat jenis kelamin itu, secepatnya langsung diperiksakan, di screening, di situ dikatakan screening, ya, dipastikan kenapa terjadi gangguan. Jadi istilahnya kita harus peduli dengan salah satu indera kita, yakni pendengaran. Masya Allah. Oke, baik. Nah, indera pendengaran kalau orang secara awam kasat mata, ya udah telinga luar ya udah dibersihin aja gitu ya, dan masih banyak yang salah kaprah menggunakan cotton bud sampai masuk dalam, katanya gatel gitu ya dok ya. Iya. Nah, gimana kasus-kasus yang terakhir mungkin gimana sih dok? Jadi begini. Tentunya untuk peduli terhadap pendengaran, kita harus bisa menjaga
pendengaran kita. Ya, jadi agar pendengaran kita tetap sehat, pendengaran kita tetap normal, bahkan selanjutnya tidak terjadi gangguan. Kadang banyak orang-orang yang bilang, wah, gubek pendengaranku gak denger ini, mungkin kotoran. Gitu kan. Ya, mereka akhirnya bersih-bersih telinga gitu ya. Mandiri ya niatnya. Iya, mandiri, bersih-bersih telinga. Mandiri maksud saya mandiri benar. Bersih-bersih telinga, bisa pakai cotton bud, bahkan pakai yang pakai besi, bahkan ada yang sekarang itu pakai spa telinga itu ya. Karena untuk bisa membersihkan telinga. Itu sebenarnya boleh, tapi kita harus yakin apakah memang telinga kita itu kotor, ada kotorannya enggak. Jadi tidak perlu dibersihkan sebenarnya, dan tidak juga harus bersih, bahkan tidak perlu sok bersih sebenarnya. Jadi gini saya jelaskan bahwasanya dibentuknya kotoran telinga itu bukan sekedar dibentuk terus menjadi gangguan pada telinga, tidak. Justru dia bermanfaat, Mbak Fedelita. Justru kotoran telinga yang kata orang itu malah bermanfaat. Dia memberikan suasana asam pada liang telinga, sehingga bila ada kuman apapun yang masuk telinga, yang benda hidup ya, terutama yang bertupai, hewan atau dia akan tidak kuat dengan keasaman itu. Dan dia nggak bisa berkembang biak, bahkan mati. Kalaupun ada semut misalnya masuk dengan suasana asamnya, karena suasana yang dibentuk di liang telinga karena kotorannya itu tidak kuat, dia pasti mau keluar pasti. Berarti cukup membantu sebenarnya, bermanfaat ya. Iya, betul. Cuman kadang-kadang mereka malah ngomong tai telinga, kotoran telinga. Bukan, itu kelenjar, itu sebenarnya produk dari kelenjar serumen. Baik. Nah, Masya Allah Mitra Muslim, ternyata apa yang kita lakukan selama ini malah menurunkan fungsi dari serumen atau mungkin yang Allah ciptakan ya di dalam telinga kita. Dokter, insya Allah nanti kita akan menjawab juga berbagai pertanyaan dari Mitra Muslim setelah jeda berikut ini ya dok ya. Baik, nanti kami hubungi kembali, dokter bisa istirahat dulu sejenak. Dan juga untuk Anda Mitra Muslim, jangan kemana-mana terlebih dahulu. Yuk, yang punya masalah pendengaran, sekarang kesempatan Anda untuk bisa bergabung dalam program Bincang Medika. 03156245555 boleh. WhatsApp silakan di 0855 3938. Program Bincang Medika pagi hari ini spesial bersama dengan RSI Surabaya Ahmad Yani. Kami segera kembali. Anda sedang mendengarkan Bincang Medika. Bincang Medika dipersembahkan oleh Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. New brand, new hope, new spirit. Moving from traditional to digital. Air, salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Karena itulah, bersedekah air merupakan amal paling mulia. Sa'ad bin Ubadah pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Memberi air." Hadis Sahih Abu Dawud. Ayo, sedekah air untuk masjid bersama santri dan Suara Muslim. Tinggal transfer, sedekah Anda pun terdokumentasi. Hubungi 0822 4590 5556. Sekali lagi 0822 4590 5556. Sedekah air santri dan Suara Muslim, pahalanya terus mengalir. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam, Stidki Ar-Rahmah, perguruan tinggi pertama di Indonesia yang mencetak imam dan manajer masjid dengan jenjang S1, program studi manajemen dakwah, 100% beasiswa, bebas biaya hidup dan pendidikan.
Selain hafal 30 juz, lulusan mampu mengkombinasikan kecakapan manajerial dan leadership yang unggul, pemahaman Islam, serta siap membimbing masyarakat hidup dalam nuansa Islam. Fasilitas gedung kampus dan pesantren mahasiswa yang dilengkapi ruang kelas plus audio visual pembelajaran, masjid model, broadcasting studio, fasilitas olahraga dan lainnya. Stidki Ar-Rahma saat ini juga menyiapkan kampus B di Trawas, Mojokerto. Kriteria calon mahasiswa, laki-laki maksimal 21 tahun, hafal minimal 3 juz, menguasai dasar bahasa Arab lisan dan tulisan, siap mengikuti rangkaian tes seleksi. Pendaftaran paling lambat 31 Maret. Hubungi Kampus Stidki Ar-Rahma, Jalan Teluk Buli 1, 357 Surabaya. Telepon 0857 4302 2050 atau 0822 4472 1886. Website www.stidkiarahma.ac.id. Mitra Muslim, saya Raga Satria. Saya Dani Rohmati. Saya Mahfud Manaf. Saya Feti Aisyah. Saya Fidelita Putri. Dan saya Siti Aisyah. Mengajak Anda bergabung dalam program Jelajah Al-Quran. Di sini kami mengajak Anda berbagi ayat inspirasi dan hikmahnya bersama qori favorit Anda. Pak Koro yang 1-4. 4 ayat pertama. Ini merupakan kalau misalkan mau menempati rumah atau apa gitu, itu katanya suruh baca ayat-ayat ini supaya terhindar dari gangguan setan. Jelajah Al-Quran. Juga berbagi salam untuk mempererat silaturahim. Salamnya Bu Muna, Bu Ida di Madura, terus Mbak Yuli yang di Pandaan. Semoga sehat-sehat selalu. Jelajah Al-Quran. Senin sampai Sabtu jam 10:30 sampai 11 siang. Dan Ahad mulai jam 9 pagi sampai 11 siang. Nikmati juga visual Jelajah Al-Quran di YouTube Suara Muslim TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke semua. Program ini dipersembahkan oleh Gerakan Pecinta Al-Quran, One Week One Juz, Awards, Semangat Awajar 5T, Tilawah, Terjemah, Tadabur, Terfahamkan, dan teramalkan. Mari menjadi para penjelajah Al-Quran bersama Suara Muslim Radio Network. Suara Muslim Surabaya. Ya, Mitra Muslim, pagi hari ini saya juga punya informasi sebelum melanjutkan program Bincang Medika ya. Karena perkembangan tuntutan dunia kerja itu kan semakin tahun semakin tinggi ya Mitra Muslim ya. Sebagai orang tua tentu kita harus mempersiapkan putra-putri kita agar bisa bersaing dalam dunia kerja. Tetapi jangan sampai melupakan hal yang fundamental, yakni menanamkan nilai yang terkandung di dalam Al-Quran sebagai benteng di era modern sekarang. Nah, SMA Muhammadiyah 1 Gresik Mitra Muslim cocok untuk memenuhi tuntutan dan menjadi pilihan tepat bagi orang tua. Simak selengkapnya dalam Tabloid Udara Sabtu 6 Maret 2021 jam 4 sampai jam 5 sore hanya di Suara Muslim Radio Network. Iya, Hari Pendengaran Sedunia Mitra Muslim yang jatuh kemarin tanggal 3 ya. Ini menyampaikan pesan aksi atau upaya global untuk mengatasi gangguan pendengaran dan penyakit telinga di sepanjang kehidupan. Tapi gangguan telinganya itu seperti apa ya? Tadi di awal Dr. Andi juga sudah menjelaskan Mitra Muslim, kalau misalnya ada serumen atau mungkin kotoran ya jangan secara mandiri, terlalu mandiri begitu ya untuk bisa mengatasinya. Kemudian digaruk atau mungkin diambil. Sekarang bahkan banyak alatnya ya Dokter Andi ya. Ini yang mungkin sudah ada di pasaran, dijual bebas juga, yang seperti batang dari plastik begitu ya Dok ya. Ya, bahkan ada yang seperti kamera ada itu dijual di Tokopedia. Oke, berarti sudah banyak begitu. Tetapi gimana ini Dok kalau misalnya gatal? Seperti pertanyaan yang masuk pagi hari ini melalui WhatsApp. Ada Pak Umar yang tanya Dok. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi kan dikatakan tidak perlu dibersihkan karena tadi juga bermanfaat ya dok ya. Lantas kalau terasa gatal gimana dong? Karena saya sekarang sering ngalami suara gitu dok, meresek gitu ya kalau sudah masuk, seperti tidak bisa keluar seolah di atas pesawat. Nah merasakan yang seperti ini gimana dok? Jangan keluar. Iya, jadi kalau soal gatal ya, tentunya rasa gatal itu tidak selalu karena kotoran. Iya. Nggak selalu kotor terus gatal ya? Enggak. Jadi gatal itu kulit liang telinga itu sama dengan kulit kita yang ada di luaran itu sama persis. Cuman yang bagian sepertiga luarnya itu dia ada bulunya, yang sepertiga 2/3 dalam tidak. Terus yang luar itu ada kelenjar yang memproduksi kotoran itu tadi, atau tai kotoran atau serumen tadi. Jadi ada kemungkinan rasa gatal juga. Sama. Apakah selalu dimanja dengan dikorek-korek? Apakah selalu manja dengan digaruk? Tidak juga. Dan kalau bisa jangan. Rasa gatal itu jangan. Biarkan aja, jangan dimanja, jangan dikorek-korek. Ya, ini karena nanti akan hilang dulu, sendiri. Dokter ngapunten. Iya. Nanti kita lanjutkan kembali, ada penelpon. Pak Permadi di Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Halo. Iya, waalaikumsalam. Silakan Pak Permadi. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Mbak P, saya nggak usah ke yang punya yang punya dokter kemarin ya. Harus kausa ya, ini sama Pak Dokter ini aja deh, saya parem deh ya. Oke, silakan. Pak Dokter, saya dulu itu nyari samping kitab ya. Nggak taunya saya yang bermasalah itu hidup saya sendiri. Saya kena hampir ya. Oleh karenanya sekarang sudah sembuh dokter, tapi yang jadi masalah sekarang itu lidah saya itu, memang lidah dan luka itu penting. Lidah saya pernah kegigit sampai sekarang ya dokter, masih saya waktu saya berjaga gitu bermasalah kegigit ya, tapi dokter di situ mantri orang Bojonegoro saya dianjurkan suruh mengunyah es batu itu ya, akhirnya darah saya berkurang, tapi saya tidak minta apa itu suntik saya juga takut ya, kan tidak minta apa itu seperti antibiotik ya, saya langsung pulang. Teman-temannya akhirnya sampai sekarang benjolan gitu di bagian lidah Pak ya. Iya, sekarang ini cuma berobat kayak saya pun nanti divaksin itu ya tidak berani, kalau enggak saya sirup itu loh yang minum itu yang saya berani dokter. Bagaimana dokter? Saya yang sekarang ini jadi masalah. Baik, siap. Terima kasih ya Pak. Lidah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih terdengarnya terputus-putus ya. Terus gimana Mas? Ya gimana? Bisa dirangkum Mbak. Saya jelaskan saja ya Dok. Saya bantu ini jelas ya. Kalau Mbak Fidelita ya. Ngapunten Pak Permadi, nanti kalau misalnya kurang jelas bisa di WA lagi. Itu dahulu pernah ada riwayat lidahnya kegigit Dok. Kemudian juga gimana? Lidah, bagian lidahnya. Oh lidah. Ya, terus lidah kegigit, kemudian sekarang meninggalkan benjolan. Waktu itu mengunyah es batu disarankan pada saat itu. Nah, apakah juga berbahaya Dok, lidah di bagian lidah ini? Jadi menyimpang dari tema pendengaran. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Selama ada abnormal pada suatu organ ya di lidah, misalnya ada benjolan, ada luka, ada apapun itu pasti bermasalah. Cuman yang masalahnya ringan atau berat, sebabnya apa, dan itu harus dipastikan oleh dokter mestinya. Iya, begitu aja sih pesan saya. Siap. Apalagi kalau benjolan itu nggak mengecil, walaupun karena sebab apapun, nggak mengunyah es, kegigit atau apapun, itu sebagai trigger pemicu. Tapi yang jadi masalah benjolan itu kembali normal enggak? Kalau enggak, ke dokter dipastikan.
Siap. Kita melanjutkan tadi pertanyaan dari Pak Umar saja nggih, dokter. Iya. Ya, tadi kan memang tidak selalu kotoran itu bisa menyebabkan gatal. Mohon maaf, kita lanjutkan yang itu. Iya, tadi gitu jawaban Pak Permadi itu Pak Umar ya. Untuk rasa gatal itu jangan dikorek-korek. Karena fungsi cotton bud sendiri diciptakan oleh pabriknya bukan untuk rasa gatal. Tapi untuk membersihkan telinga. Itu pun kita harus yakin telinga kita kotor. Nah itu ada suatu putaran seperti itu. Sebenarnya alangkah baiknya sesama saudara suami istri itu saling melihat telinga. Kalau memang kepingin membersihkan. Jadi kalau kotor dibantu dibersihkan. Itu yang paling bagus dan paling baik. Dia bisa memprediksi sejauh mana alatnya bisa dimasukkan ke dalam liang telinga. Okay. Itu yang kalau mau kepingin membersihkan. Nah, untuk menjawab tentang telinganya yang terasa kayak apa tadi itu Pak Umar tadi itu? Seperti naik pesawat. Seolah-olah di atas pesawat gitu katanya. Itu bagus itu Pak Umar punya peduli seperti itu ya. Salah satunya itu ya. Telinga itu keluhannya banyak sekali ya. Kalau kita seperti naik gunung, naik itu Mbak Federita, kita misalnya mau ke Tretes atau ke Batu yang naik, naik terus ke ketinggian kan lama-lama telinga kita kan kayak tutup ya. Iya betul. Nah telinga kita kayak tutup itu nanti bisa buka kembali selama sistem di hidung itu bagus. Jadi ada suatu kaitannya. Dan alangkah baliknya kalau cuman ada keluhan seperti naik pesawat yang tertutup atau naik gunungnya itu kita bisa mengunyah permen karet, membuka mulut untuk membuka saluran itu. Tapi apabila dalam 1 hari 2 hari tidak ada perbaikan, diperiksakan ke dokter. Oke. Agar kita bisa menilai ya yang dalamnya gimana. Pak Muhammad, nanti bisa kembali. Pak Muhammad ada di telepon, kita angkat dulu nggih Dok, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nggih, silakan Pak Muhammad, monggo. Assalamualaikum dokter, salam sehat. Waalaikumsalam Pak Muhammad. Sama-sama. Semoga Allah selalu memberkainya. Amin. Dok, saya punya masalah tentang telinga sebelah kiri. Itu sudah 8 tahun yang lalu sampai sekarang. Tidak terdengar sama sekali. Masya Allah. Tapi anehnya kalau ada suara di speaker atau punya hajat sound system gitu, itu nggak kuat nahan. Terdengar yang sebelah kanan tapi yang sebelah kiri nggak kuat nahan. Sehingga terjadi hilang keseimbangan. Nun sewu, saya cerita pernah diundang walimahan. Tidak tahu kalau saya itu agak kira-kira 7 meter dari salon itu. Tiba-tiba langsung hilang keseimbangan. Pingsan Pak? Hampir tidak pingsan. Jatuh ya berarti? Beliur kayak vertigo gitu dong. Terus langsung diantar pulang sama teman. Sudah saya periksakan nun sewu dokter, di poli audio sudah dites, tidak ada masalah tentang tendangannya. Sampai komplit saya di salah satu rumah sakit di Surabaya. Nah, saya ingin sekali keinginan untuk ke RSI. Mungkin akan ketemu. Saya berobat ke sana sehingga rumah sakit itu sudah beberapa kali kami kontrol tidak ada hasil. Nah, mohon solusinya dok. Dari apa? Matur nuwun nggih Pak. Iya. Dengar sama sekali. Ya Allah. Pak Muhammad, saya tanya dulu. Katanya sudah tes audiologi ya? Sudah check up dok. Sudah. Normal enggak hasilnya? Hasilnya tidak ada sama sekali. Enggak ada apa? Maksudnya normal atau enggak ada? Tidak ada keluhan. Tidak ada hasil sehingga masih tetap tidak terdengar. Sebelah kiri. Maksudnya bukan gini Pak Muhammad. Untuk tes audiologi itu ngecek
sejauh mana pendengarannya berkurang. Nah, hasilnya pendengarannya berkurang enggak? Enggak terdengar, Dok. Oh, berarti ya oke. Iya, oke, sudah cukup. Insya Allah nanti akan dijawab nih, Pak. Mohon solusi, Dok. Ya, gini, Pak. Sekalian nanti jam prakteknya THT di nanti jadi promo saya. Nanti tanya Mbak Fedi. Oke. Terima kasih ya Pak. Suara Muslim yang medika begitu. Amin. Solusinya sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi dijawabnya nanti, Dok. Boleh ya? Kita harus rehat dulu sejenak. Oke, baik. Dan juga untuk Anda mitra Muslim, jangan kemana-mana terlebih dahulu. Insya Allah ya, Dr. Randi akan menemani Anda kembali, tapi setelah jeda berikut ini juga. Terima kasih untuk yang sudah WhatsApp. Monggo juga jika ingin menambahkan pertanyaan, boleh telepon seperti Pak Muhammad tadi, Pak Permadi 03156245555. WhatsApp juga boleh, silakan di 0855300938. Kita bicarakan ya mitra Muslim ya, kesehatan telinga kita dalam juga ya hari ini. Insya Allah kemarin tanggal 3 ada World Hearing Day, dan yuk semakin peduli dengan pendengaran ya. Oke mitra Muslim, sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Bincang Medika. Anda sedang mendengarkan Bincang Medika. Bincang Medika Dipersembahkan oleh Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. New brand, new hope, new spirit. Moving from traditional to digital. SMA Muhammadiyah 1 Taman Semamita mengembangkan minat siswa sesuai bakatnya, kelas tahfidz, excellence, dan reguler. Saya Syahla Talia Taya dari kelas 11 Internasional SMA Muhammadiyah 1 Taman Semamita. Saya berhasil mendapatkan medali perak di event International Science Technology 2020, juga medali emas di event International Science Invention Fair 2020, dan juga Special Award dari Columbia. So, jangan ragu ya buat sekolah di Semamita. I love Semamita so much. Semamita, Excellent Islamic School, Excellent Quality Academic, Global Insight. Fasilitas gedung 8 lantai, ruang ber-AC, laboratorium, perpustakaan, wifi, masjid, lapangan olahraga, koperasi siswa, kantin, juga layanan kesehatan. Ekstrakurikuler, pandu Hizbul Watan, tilawah Quran, bela diri, basket, futsal, karya ilmiah, English club, musik, jurnalistik, modern dance, dan banyak lainnya. Segera daftarkan putra-putri Anda di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. Telepon 031-788-1550, WhatsApp 0813-1945-7080, atau klik www.ppdb.sma1ta.sch.id. Pendaftaran gelombang 1 dibuka sampai 28 Februari 2021. Gelombang 2 dibuka mulai Maret 2021 hingga kuota terpenuhi. SMA Muhammadiyah 1 Taman Semamita, soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, dan berdaya saing global. Bun, beli sekilo pare dibungkus daun jati. Jangan galau pilih SD untuk sang buah hati. Yuk, daftarin Ananda di SD Muhammadiyah 11 Surabaya. Unggul dalam keislaman, kompetitif, dan terdepan meraih prestasi. Sekolah prestasi, juara sekolah unggul 2 tahun berturut-turut PDM Surabaya. Melalui pembiasaan dan penguatan karakter, keislaman, kurikulum K13, dan pengembangan diri, dilengkapi fasilitas, kelas AC dan media LCD, aula besar lantai 4, musola, CCTV tiap kelas, lift, perpustakaan, ruang musik, lab komputer, pengobatan gratis, wifi zone, kantin higienis, dan lainnya. Ekstrakurikuler, kelas tahfidz khusus 4 juz, Hizbul Watan, robotik, panahan, hadrah, kiroah, bahasa Inggris, animasi, futsal, dan lainnya. Prestasi, medali emas International Mathematics Competition, IMC, medali perunggu, Hong Kong International Mathematical Olympiad, HIMO, harapan 1 tahfidz, harapan 2 nasyid, harapan 3 Olimpiade Ismu Arabic, dan masih banyak lagi. Pendaftaran hanya sampai 15 Maret 2021. SD Muhammadiyah 11 Surabaya, Jalan Dupak Bangunsari nomor 35 sampai 41 Surabaya. Telepon 031 357 3643
atau 0857 0692 7176. Website sdm11sby.schh.id. SD Muhammadiyah 11 Surabaya. Tiada hari tanpa prestasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ceria banget Sob. Ada apa nih? Lagi menghayal nih supaya lebih happy. Loh, kok? Iya, lagi ngitung apa-apa yang kita inginkan yang bisa bikin kita happy. Di list, terus tinggal cari deh untuk mencapainya. Bener juga ya. Iya Sob. Mau ngelis juga yang bikin happy? Apa ya? Aku happy kalau keluargaku happy. Iya Sob. By the way udah makan belum? Kita sharing-sharing sambil makan yuk. Nah, kalau makan, aku tahu banget yang aku inginkan Sob. Di Sodus, di sana bikin happy. Kok sama sih? Yuk ke Sodus. Kita lanjut sharing di sana. Makan di Sodus? Maknyus. Tersedia juga tahu gimbal, mie Jogja, sambelan, dan masih banyak menu lainnya. Ingat, Jalan Taman Gayung Sari Timur, nomor 7, Surabaya. Telepon 031 829 8832. Website www.sodus.co.id. Happy di Sodus. Mitra Muslim, mari jaga kesehatan gigi Anda. Jangan ragu ke rumah sakit meski di tengah pandemi. Demi kenyamanan serta keamanan Anda dan keluarga tercinta, Poli Gigi Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani menyediakan tambahan fasilitas dan kelengkapan alat praktik. Selain itu, para dokter dan perawat menggunakan APD standar level 3, penggunaan aerosol section dalam perawatan gigi, sirkulasi udara yang baik di dalam ruang perawatan yang didukung, X-House HEPA filter, serta disinfektan ruangan dan sterilisasi alat setiap pergantian pasien. Sebelum dan sesudah praktek, ruangan akan selalu disterilkan dengan lampu UV. Segera jadwalkan pemeriksaan kesehatan gigi Anda di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Hubungi call center kami 0821 3322 2247 0821 3322 2247. Fasilitas poli gigi di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani aman dan nyaman. Ya, Mitra Muslim pelanggan setia Lawang Agung dalam rangka Semarak Isra Mi'raj ya 1442 Hijriah, Lawang Agung mengajak Anda untuk mengikuti acara webinar Islamik tips kreatif mengenalkan Rasulullah kepada anak. Ada narasumbernya bersama dengan Bunda Diah Sania Artiwi, dokter dan seorang pemerhati pelajar. Sabtu 6 Maret 2021 jam 10 pagi sampai selesai. Ada di live aplikasi Zoom Meeting. Juga disiarkan langsung melalui channel YouTube Lawang Agung Pusat Kurma. Ada door prize menarik untuk Anda loh. Jadi segera daftar ya sekarang juga. Ketik daftar kajian _ nama _ alamat. Kirim melalui WhatsApp di 0813 5822 3566 ya. Webinar ini gratis dan terbuka untuk umum. Pesertanya tapi terbatas karena link Zoom-nya juga segera diberikan ya setelah registrasi. Lawang Agung Pusat Kurma dan oleh-oleh Haji Umroh. Ya, terima kasih untuk Anda Mitra Muslim yang setia bersama kami dalam program Bincang Medika pagi hari ini yang membahas peduli pendengaran untuk sesama dengan Dr. Andi Rusbiantoro, spesialis THT ya, kepala leher juga dari RSI Islam Surabaya Ahmad Yani. Oke, dokter, ini supaya menjawab pertanyaan Mitra Muslim dan juga mungkin tadi ya ada Pak Muhammad juga sebelum kita membahas pertanyaan dari beliau. Prakteknya hari apa aja dok? Ini juga menjawab. Setiap hari Mbak Medelita. Poli THT jam 8 sampai jam 12 di RSI Yani.
Oke, siap. Jam 8 sampai jam 12 Jam ya. 8, iya. Oke, baik. Ini berarti masih jam praktek ya, Dok. Mohon maaf ya diganggu dulu. Oh, enggak apa-apa. Ini sudah dikondisikan. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, Ya. Dokter. Ini kita menjawab pertanyaan Pak Muhammad dulu ya. Tadi Iya. sudah 8 tahun loh dan sudah periksa juga. Iya, Gimana iya, silakan? iya. Jadi untuk Pak Muhammad, ya kalau melihat gejalanya, keluhannya dan proses perjalanan penyakitnya sampai sudah diperiksakan, kayaknya kelainannya pada telinga bagian dalam. Jadi telinga itu dibagi 3. Telinga bagian luar itu isinya ya kotoran telinga ya. Terus bagian bagian tengah itu isinya kayak tulang pendengaran. Sedangkan bagian dalam itu saraf pendengaran. Nah, sepertinya Pak Muhammad itu kelainannya ada pada telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam itu mempunyai 2 fungsi. Pertama fungsi pendengaran, yang kedua fungsi keseimbangan. Jadi khas penyakit dari Pak Muhammad tadi jelas bahwasanya itu beliau ternyata di hasil tes pendengarnya tidak mendengar sama sekali. Jadi fungsi sarafnya sudah hilang di situ, reseptor pendengarannya hilang. Seperti yang beliau sampaikan ya, tidak terdengar sama sekali. Terus sampai beliau bilang bahwasanya kalau mendengar sesuatu, Dok, memang mendengar suara yang keras atau bising, sakit, itu ciri khasnya memang. Ciri khas dari kelainan saraf di telinga bagian dalam. Jadi dia tidak kuat untuk mendengar suara keras, itu tidak kuat. Nyeri, itu ciri khasnya. Dan biasanya pada kelainan saraf telinga bagian dalam kadang-kadang disertai keluhan rasa berputar, pusing. Jadi rasa berputar, vertigo istilah orang-orang ya. Iya. Tadi sempat dialami ya sama Pak Muhammad juga ya. Iya. Jadi Pak Muhammad ya, sudah bagus Pak Muhammad berobat di rumah sakit besar tadi yang sudah disampaikan sampai periksa kemana-mana. Seharusnya ada suatu penjelasan dari dokter bahwasannya kalau kelainan pada telinga bagian dalam sarafnya itu memang kategori, maaf ini Pak Muhammad, sulit disembuhkan, sulit untuk dikembalikan pendengarannya. Bahkan kalau perlu, kalau memang masih bisa dimanfaatkan, itu artinya kita menggunakan alat bantu. Alat bantu dengar ya. Kalau misalnya pada kita, kalau kita usia saya kadang-kadang baca itu kan nggak bisa jarak dekat, saya pakai kacamata. Jarak jauh kita juga pakai kacamata. Nah kalau telinga pakai alat bantu. Cuman telinga itu kebetulan telinga yang sebelah kanan milik Pak Muhammad normal. Mungkin normal ya, saya nggak tahu aja tadi disampaikan. Tapi masih bisa mendengar lah. Iya, jadi masih bisa dimengerti, dijaga betul-betul. Kenapa, Dok? Sebab apa? Waduh, kalau soal penyebabnya banyak. Pada orang muda pun itu bisa tiba-tiba terkena penyakit saraf di telinga bagian dalamnya. Jadi begitu Mbak Fidelita, kira-kira begitu Pak Muhammad, kira-kira jawaban saya ya. Cuman saya sih doakan semoga nanti ada pengobatan ya. Tapi terus terang aja saya sampaikan, kasus yang Pak Muhammad itu memang kategori secara teori dan pengalaman saya itu memang sulit untuk diobati dan disembuhkan untuk kembali normal gitu Mbak Fidelita. Ini tapi secara teori ya Pak, insya Allah juga. Oh iya, monggo diperiksakan dulu saja ya, lebih baik seperti itu Pak Muhammad. Ini ada pertanyaan juga Dok sebelum kita menuju ke Kilas Warta pagi hari ini. Ada mitra muslim kita yang tanya ini. Assalamualaikum Mbak Fe dan juga dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mas Fikri ya, insya Allah. Ada gimana ya Dok ya? Ini karena telinga kiri saya rasanya ada bunyi grebek-grebek.
sudah ke dokter THT, diberikan obat, tapi sekarang masih muncul lagi dok, bunyi kayak grebek-grebek, mohon solusinya. Tapi dijawab setelah ada Kilas Warta dulu dok di pagi hari ini. Dari rekan-rekan yang bertugas, insya Allah kami hubungi kembali. Dan juga untuk Anda Mitra Muslim, kita simak terlebih dahulu ya program Kilas Warta. Saatnya menyimak Kilas Warta. Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network. Kilas Warta yang pertama akan diawali rekan Kiki Rizkyani. Eksplor pariwisata pemerintah Kabupaten Lumajang siapkan proyek film. Warta selengkapnya Kiki. Mitra Muslim, Bupati Lumajang Thoriqul Haq berencana untuk membuat sebuah film yang mengeksplor pariwisata Lumajang. Nantinya Pemda Lumajang akan bekerja sama dengan WD Entertainment dengan eksekutif produser Rafiq Asari dan Watin Ciptawan. Sementara ini masih tahap casting untuk mencari para pemain yang tepat. Untuk jadwal syuting sudah ditentukan agar segera bisa terlaksana April mendatang. Karena akan mempromosikan pariwisata kota Lumajang yang eksotis, semua lokasi syuting ada di Lumajang. Saya Kiki Rizkyani, Suara Muslim Lumajang, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Kita beralih ke Samara FM Tulungagung. Mitra Muslim, di pagi hari ini ada rekan Anwar Fuadi. Bupati Mas Dito belum izinkan sekolah tatap muka. Kabupaten Kediri fokus jadi zona hijau COVID-19. Warta selengkapnya Anwar. Mitra Muslim, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana belum mewacanakan pembukaan sekolah tatap muka di tengah pandemi virus corona. Menurut Bupati, wacana mengenai sekolah tatap muka baru bisa dibahas saat distribusi vaksin untuk tenaga medis sudah selesai. Bupati menyebut saat ini vaksin yang ada hanya mampu menjangkau setengah kebutuhan tenaga medis di Kabupaten Kediri. Program penanganan COVID-19 adalah hal utama yang akan diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Sampai saat ini, Kabupaten Kediri masuk dalam zona oranye atau dengan resiko penularan sedang. Saya Anwar Fuadi, Samara FM Tulungagung, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Beralih ke Suara Muslim Surabaya, ada rekan Dani Rohmati. Pelaku UMKM di kota Surabaya berharap bisa segera divaksin COVID-19. Warta selengkapnya Dani. Mitra Muslim, para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di kota Surabaya berharap kepada pemerintah agar bisa segera divaksin COVID-19 dengan tujuan perekonomian bisa bangkit kembali di tengah pandemi. Salah satu pelaku UMKM Wahyu Darmawan mengatakan jika saat ini banyak pelaku UMKM yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Hal itu menyebabkan hasil produksi dan omsetnya menurun dikarenakan daya beli masyarakat berkurang. Menurutnya, memberi prioritas vaksin kepada pengusaha UMKM juga merupakan bagian dari empati dan dukungan agar mereka dapat bertahan dan tumbuh kembali. Demikian dikutip dari antaranyusjatim.com, saya Dani Rohmati, Suara Muslim Surabaya. Terima kasih Dani Rohmati dari Suara Muslim Surabaya, kemudian juga dari Samara FM Tulungagung, Anwar Fuadi dan Kiki Rizkyani dari Suara Muslim Lumajang. Terus simak Mitra Muslim program Kilas Warta selanjutnya pukul 10:45 hanya di Suara Muslim Radio Network. Baru saja Anda mendengarkan Kilas Warta. Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network. Baik, kita lanjutkan Mitra Muslim program Bincang Medika di pagi hari ini menjawab dari pertanyaannya Mas Fikri ya, ini ya di pagi hari ini dokter. Baik, monggo dokter dijawab. Ini ada gerbek-gerbek lagi, ini beda ya dengan yang tadi seperti suara di pesawat begitu dok ya? Iya, jadi yang dikeluhkan sama Mas apa tadi? Mas Fikri. Mas Fikri ya, grebek-grebek. Nah, soal grebek-grebek ini sebabnya lebih banyak lagi. Iya. Kalau seperti naik pesawat itu kas telinga bagian dalam. Kalau bagian tengah, sorry. Bagian tengah. Kalau bunyi grebek-grebek itu bisa tengah, bisa luar. Nah, yang jadi masalah kalau grebek-grebek itu dari telinga luar itu biasanya banyak karena kotoran itu sendiri bisa memang Mbak, bisa kotoran itu memang bisa mengganggu. Ya saya akui kotoran telinga itu bisa mengganggu kalau produksinya memang banyak
pada orang tertentu itu kotoran telinganya banyak, Mbak Federita. Dalam 3 bulan itu sudah langsung penuh, banyak. Ada yang dalam 2 tahun, dok, saya sudah 2 tahun tidak pernah korek-korek. Coba dok cek telinga saya, mungkin kotorannya banyak. Cuma sedikit ternyata, Mbak Federita. Itu pun tipenya ada yang kering, ada yang tipe yang kering, tipe yang basah, bahkan ada yang tipe seperti bubur keluar sendiri ada. Karena memang ada mekanisme untuk pengeluaran kotoran itu sendiri sebenarnya. Tapi kalau yang agak keras itu sulit ya, yang ngantong di sepertiga luarnya situ. Itu bisa bikin gerbek-gerbek terus terang aja. Ya. Baik, terus gerbek-gerbek lagi bisa karena pengaruh mungkin ya, dia karena kebiasaan korek-korek. Nah, korek-korek yang terus-menerus akan memberikan suatu sensasi yang berbeda pada kulit telinganya. Jadi kulit telinganya kayak ada sesuatu yang harus dikorek-korek lagi, gitu loh. Jadi ada suatu mekanisme yang akhirnya itu malah gak lapo-lapo jadi lapo-lapo karena korek-korek itu sendiri. Baik. Ya, jadi terus memang ada penyakit lain di telinga bagian tengah ya, mungkin karena pilek, batuk dan lain sebagainya. Itu bisa juga mempengaruhi telinga karena kesehatan telinga itu di samping dipengaruhi kita, kebiasaan kita korek-korek, headset dan lain sebagainya, juga karena dari penyakit-penyakit hidung dan tenggorokan. Siap. Itu seperti itu ya, semoga bisa membantu atau mungkin informasi bisa lebih lanjut dan pemeriksaan bisa datang ke dokter THT. Oke dok, ini ada yang pertanyaan yang menarik juga dari Mas Nanang di Surabaya dokter. Bagaimana dengan cairan pembersih telinga dok, H2O2? Nah ini kan juga dijual begitu di apotik dan lain sebagainya. Apakah juga cukup berpengaruh terhadap kesehatan telinga kita? Gitu. Ya, jadi H2O2 memang bersifat dia reaktif apabila berikatan dengan kotoran apapun, itu bisa darah, serumen, kotoran telinga itu maksud saya ya. Memang dia bisa membersihkan. Dia akhirnya mengangkat. Jadi kalau misalnya kita teteskan di dalam telinga, dia akan bereaksi. Lebih baik daripada dikorek-korek memang. Saya akui ya. Terus setelah itu ditumpahkan. Ya, boleh. Tapi sekali lagi pemanfaatan H2O2 ya 3% itu hidrogen peroksida namanya, itu harus yakin dulu ada kotorannya. Kalau nggak ada kotoran juga nggak ada manfaatnya H2O23 itu. Jadi harus dipastikan dulu. Nggak apa-apa, diteteskan, ditumpahkan. Oke, jadi masih aman insya Allah ya. Baik, masih aman. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali pertanyaan dari WhatsApp, masih banyak juga dokter di pagi hari ini. Kita akan jawab satu persatu setelah jeda ya. Dan juga untuk Anda mitra muslim, jangan kemana-mana terlebih dahulu. Jam 9 lebih 2 menit ya, mohon maaf mitra muslim di pagi hari ini. Saatnya kita menyimak ada sebuah himbauan ya untuk Anda salat duha bersama ya. Ini ada Ustadz Rifan Halili yang akan mengingatkan kita semuanya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku untuk tidak meninggalkan 3 perkara selama aku masih hidup, yaitu puasa 3 hari di setiap bulan, sholat duha, dan tidak tidur sampai aku sholat witir. Hadis riwayat Muslim. Mitra Muslim, tanda waktu di studio menunjukkan pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Mari sempatkan waktu untuk sholat sunnah duha. Semoga Allah memudahkan dan memberkahi setiap langkah kita.
Pesan ini disampaikan oleh SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, SMAMDA. SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, SMAMDA, dengan visi menjadi sekolah Islami, modern, dan berprestasi. SMAMDA dilengkapi dengan beragam fasilitas menarik, kelas program internasional, dan memiliki sertifikasi internasional, partnership dengan sekolah dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Sister School dengan sekolah-sekolah di Singapura, Malaysia, China, Taiwan, Australia, dan Belanda. Juga menjalin kerjasama dengan sekolah di Turki, Madinah, Makkah, sekaligus umroh. Memiliki 52 ekstrakurikuler cabang olahraga, seni, bahasa, tahfidz Al-Quran, dan masih banyak lagi. SMAMDA juga menyediakan boarding dengan program unggulan. Akan dibangun gedung baru 8 lantai yang difasilitasi dengan sports center, fitness center, kolam renang, dan ruang pertemuan. Serta memiliki segudang prestasi nasional dan internasional. SMAMDA membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Informasi lebih lanjut hubungi 031 502 1316 atau kunjungi ppdb.smamda.net atau datang ke Jalan Pucang Anom 91 Surabaya. SMAMDA, excellent with character and achievement. Anda sedang mendengarkan Bincang Medika. Bincang Medika Dipersembahkan oleh Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. New brand, new hope, new spirit. Moving from traditional to digital. Mitra Muslim, mari jaga kesehatan gigi Anda. Jangan ragu ke rumah sakit meski di tengah pandemi. Demi kenyamanan serta keamanan Anda dan keluarga tercinta, Poli Gigi Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani menyediakan tambahan fasilitas dan kelengkapan alat praktik. Selain itu, para dokter dan perawat menggunakan APD standar level 3, penggunaan aerosol section dalam perawatan gigi, sirkulasi udara yang baik di dalam ruang perawatan yang didukung ex-house HEPA filter, serta disinfektan ruangan dan sterilisasi alat setiap pergantian pasien. Sebelum dan sesudah praktek, ruangan akan selalu disterilkan dengan lampu UV. Segera jadwalkan pemeriksaan kesehatan gigi Anda di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Hubungi call center kami 0821 3322 2247 0821 3322 2247. Fasilitas poli gigi di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani aman dan nyaman. Butuh herbal untuk imun tubuh? Datang saja ke Anugerah Herbal. Ya, Anugerah Herbal Ketintang Madia 87 Surabaya. Untuk kontak WhatsApp-nya 0878 2940 7428. Anugerah Herbal, banyak pilihan dan selalu ada diskon. Suara Muslim Surabaya. Ya, pagi hari ini Mitra Muslim dalam program Bincang Medika, peduli pendengaran untuk sesama, bersama dengan Dr. Andi Rusbiantoro, spesialis THT, ya, telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher, pagi hari ini Sabtu, dan juga bersama dengan RSI ya, Surabaya Ahmad Yani. Ini juga banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, dokter, di pagi hari ini dari Mitra Muslim. Kita jawab lagi ya, Dok. Oke. Ini dari Pak Sukismoyo Suparlan. Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bekerja di perusahaan yang kebisingannya lumayan besar, Dok. Dan akhirnya kan pakai earplug ini ya dalam bekerja, penutup telinga begitu ya, Dok ya. Akhir-akhir ini telinga saya sebelah kanan kadang berdengung, Dok. Tidak ada kotoran, tidak sakit, tidak kering juga, dan kadang jadi kurang peka. Oh, kering Dok, mohon maaf. Ini apa penyebabnya ya, Dok? Kemudian bagaimana pengobatannya? Terima kasih. Monggo. Iya, Pak Sukirman atau siapa tadi ya? Pak Sukismoyo. Oh, Pak Sukismoyo, maaf. Jadi
Pak Sukismoyo bekerja di tempat bising. Tempat bising merupakan salah satu penyebab gangguan pendengaran, Mbak Fidelita. Ya, apalagi kebisingan itu terus-menerus dirasa saat dia bekerja, seperti di pabrik ya, mungkin ya. Tadi Pak Sukismo bilang bahwasanya beliau sudah menggunakan airplug. Betul, betul. Tolong selama bekerja Pak, gunakan airplug. Ya, itu sangat bagus untuk pendengarannya, karena secara manfaat dia melindungi bunyi yang keras itu sampai mengganggu saraf pendengarannya, diredam. Jadi dia tidak masuk ke dalam liang telinga dan langsung ke sarafnya karena terhalang oleh airplug. Yang jadi masalah, kalau memang Pak Sukismoyo tadi sudah menggunakan airplug, tapi kok merasa mengeluh dengung. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah airplug-nya itu dipakai terus-menerus enggak? Itu pertanyaan saya. Enggak dok, kadang-kadang jangan, ya. Sudah dok, sudah saya pakai. Nah, kalau memang sudah dipakai terus-menerus ya, sudah dipakai tidak pernah dilepas pada saat bising itu, efek dari suara bising memang akan terdengar di luar kita bekerja, Mbak Fidelita. Jadi efeknya apa? Kita merasa ada bunyi dengung di telinga. Kayak ada nyamuk ya berarti dok? Ya enggak lah, nyamuk enggak ada bunyinya deh. Iya. Oke. Ya seperti suara mesin. Karena apa? Itu sudah mengalami gangguan pada sarafnya yang terkena itu. Yang jadi masalah itu saya nggak tahu ya, apakah suaranya sangat keras, apakah airplug-nya digunakan dengan benar. Tapi kalau sudah dipakai tapi sampai mengalami gangguan dengung seperti itu, berarti luar biasa bunyinya kali ya. Terus terang aja, sehingga sampai menembus airplug-nya, terus mengalami gangguan pendengaran yang memang gejalanya adalah dengung pada pada orang-orang yang bekerja di tempat bising. Keluarnya apa? Di samping dengung juga kurang dengar. Solusinya gimana? Gunakan dulu airplug-nya. Jangan sampai dilepas, ya. Lindungi telinganya. Yang saya anggap semuanya normal ya, tak ada infeksi, tidak ada kotoran dan lain sebagainya. Gunakan airplug, itu aja. Nanti obatnya ada sebenarnya. Dokter-dokter di hati sudah tahu itu biasanya kasih vitamin. Gitu aja Mbak, untuk pencegahan dan pengobatannya ya. Baik, siap. Dan mungkin kalau kurang jelas dan kurang puas bisa langsung datang ke RSI Surabaya Ahmad Yani ya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir mungkin bisa kita jawab dokter di pagi hari ini. Ada Mbak Vina dari Surabaya. Dokter mau tanya, telinga ayah saya yang kanan itu bengkak dok, sampai susah mendengar. Kadang-kadang kalau dibersihkan ya pakai pembersih sampai keluar darah dok, dan juga nanah. Ya Allah, pembersih telinga ya, bagaimana solusi pengobatannya? Kasihan ayah saya umur 53 tahun dokter. Ya silakan. Ini terlalu dalam atau gimana ya dokter? Mbak Vina ya tadi ya? Iya betul. Mbak Vina, kalau sudah bengkak itu sudah salah proses itu. Kalau sudah bengkak itu berarti menunjukkan adanya suatu proses peradangan. Proses peradangan itu bisa karena faktor infeksi. Apakah karena infeksi bengkak, jadi liang telinganya jadi sempit. Liang telinganya jadi sempit ya tambah jangan dikorek-korek, tambah sakit terus berdarah. Iya, dan terjadi. Iya, akhirnya terjadi. Itu harus diobati biar bengkaknya hilang. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, berapa lama bengkak itu? Kalau bengkak itu lama terus-terusan, ya itu ada suatu proses lain yang harus diperiksakan cepat ke dokter. Sudah kalau sudah proses kayak gitu jangan dikorek-korek lagi. Itu sudah keluar nanah mungkin sampai keluar darah. Jadi jangan diutik-utik lagi telinganya. Baik. Itu aja deh Mbak, itu sudah harus ke dokter itu pasti. Iya.
Karena ya ini cukup berbahaya ya dokter, karena sudah darah dan nanah, berarti kan sudah ada infeksi juga ya. Betul, nanah, udah jadi pus. Baik. Ya, iya apa sudah. Ini ada Mbak Novi juga di Prigen yang ingin bertanya dok. Ayah saya itu kan habis jongkok mau berdiri perutnya mules, kepalanya mumet gitu, pusing ya, beliur. Nah telinganya juga berdenging. Ini juga pengaruh kah? Beberapa hari seperti kurang keseimbangan. Cek tensi 127/89, cek lagi 155/97. Usianya 61 tahun dok. Ada yang disarankan? Silakan. Iya, jadi kayaknya ini Bapak dari Mbak siapa tadi? Mbak Novi. Mbak Novi ini kayaknya mengalami gangguan vertigo pada Bapak ya. Nah, vertigo itu dipicu apabila ada suatu perubahan posisi dari berdiri ke duduk, duduk berdiri, dari tidur terus duduk terus berdiri, terus perubahan noleh dan lain sebagainya. Itu akan memicu untuk rasa berputar. Memang kelainannya pada telinga, setuju saya. Karena seperti yang Bapak siapa tadi ya, yang di Sukismo atau siapa itu, Pak Muhammad kalau nggak salah ya. Sama keluhannya nanti itu bisa dirasakan berdenging atau disertai pula rasa kurang dengar dan berputar. Itu gangguan telinganya pada telinga bagian dalam. Biasanya dipicu karena darah tinggi memang. Katanya tadi sudah ada darah tinggi juga itu. Jadi jelas rasanya ya. Gangguan pada saraf telinga bagian dalamnya mungkin dipicu karena darah tinggi. Ada cara untuk exercise, latihan untuk melatih supaya nggak gampang berputar lagi. Di samping pengobatan hipertensinya. Oke. Baik. Siap seperti itu ya Mbak Novi, semoga bermanfaat di pagi hari ini. Oke dokter, kita kembali ke tema kita ya di pagi hari ini, peduli pendengaran untuk sesama. Alhamdulillah kalau melihat respon dari mitra muslim cukup banyak yang interaksi gitu dok, berarti cukup banyak yang peduli ya. Tapi apa awareness yang memang perlu kita ketahui, yang perlu kita waspadai untuk kesehatan telinga itu dok? Silakan. Iya, jadi kembali kepada awal tadi ya, bahwasanya kita harus perhatian betul, peduli benar ya dengan pendengaran kita ya. Apapun yang menjadi keluhan pendengaran ya, apabila mulai gangguan, terutama khususnya di organ telinga ya, periksakan ke dokter ya, itu di screening. Kenapa sih kok sampai mengalami gangguan pendengaran? Khususnya Mbak Fidelita ya, dari kasus-kasus yang disampaikan secara prevalensi sampai tentang gangguan pendengaran pada bayi yang sudah dialami bayi. Tolong ibu-ibu orang tua ya, kalau merasa bayinya, anaknya atau mungkin juga hamil dengan resiko tinggi, diperiksakanlah fungsi pendengarannya. Ya, salah satu kalau misalnya bayi itu mengalami gangguan pendengaran, misalnya ya pada saat dia sudah lahir, itu dia tidak punya rasa terkejut, kaget misalnya kalau ada bunyi-bunyian, tidak ada respon dengan bunyi, dia diam aja. Saya kasihan, ya bukan masalah kasihan dan tidak. Orang tuanya nggak sadar, setelah 4 tahun, 5 tahun baru anaknya, dok, anak saya belum bisa ngomong, dok, anak saya kok dipanggil nggak noleh. Waduh, sudah terlambat ya. Jadi peduli terhadap orang lain, maksudnya peduli pada anak kita sendiri ya. Itu aja deh pesan saya Mbak Fidelita. Ya, jadi harus memang peduli ya untuk kesehatan telinganya. Kasihan, masih bisa diobati loh Mbak Fidelita, walaupun dia mengalami gangguan saraf. Bayi ya, pada balita ya, dikasih tentunya dioperasi juga sih. Tapi selamat demi dia ke depannya, tidak tuli lagi, tidak bisu jadinya. Siap. Oke, dok, juga yang bisa disampaikan kepada mitra muslim sarannya untuk menjaga kesehatan telinga, mungkin untuk cotton bud dan lain sebagainya itu sebatas apa, kemudian mungkin ada nutrisi atau gimana dok, silakan. Ada. Jadi pertama tentunya jangan merasa telinga itu harus dibersihkan, jangan.
Ya, kalau memang ingin bersihkan, minta tolong orang lain, saudara atau siapapun, apa betul telinganya kotor atau tidak. Kalau memang kotor, tolong diminta dibersihkan, ya, itu aja. Jangan kita bersihkan sendiri, ya. Berapa lama? Ya bisa 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahunan, ya. Jadi nggak selalu harus tiap hari. Bahkan ada orang yang tiap hari sok bersih ya, akhirnya malah jadi infeksi. Kasus terbanyak penyakit telinga luar adalah karena korek-korek. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, manfaatkan telinga dengan benar. Memang telinga fungsinya untuk mendengar. Jangan membiasakan mendengar terus-menerus. Contohnya maksud saya adalah dengan headset. Ya, dengerin musik sampai malam terus tertidur nggak dimatikan Mbak Fidelita, ya dalam arti gunakan secara bijak. Kalau memang perlu hanya 60 menit maksimal, ya kalaupun kerjanya pakai headset gunakan gantian 1 jam kiri 1 jam kanan, 1 jam kiri 1 jam kanan, istirahat 2-2, ya jadi gitu. Terus jangan volume yang terlalu keras, selama pelan tapi masih bisa dengar, gunakan yang pelan, ya. Itu pun kalau pekerjaannya memang menggunakan headset tuh ya. Ya. Tuh, terus ya yang itu utama itu dah yang terbanyak Mbak Fidelita. Pesan saya kalau untuk menjaga tentang vitamin, insya Allah telinga akan selalu sehat walaupun kita makannya pun cuma terbatas. Karena secara fungsi dia akan terus membaik, bukan membaik maksudnya ya nggak akan ada mengalami gangguan. Oke. Gitu aja deh. Siap, baik dokter, terima kasih ya waktunya pagi hari ini sudah mau berbagi informasi kepada kita semuanya dan tetap untuk menjaga kesehatan serta kesehatan telinganya ya. Sama-sama Mbak Fidelita. Sehat selalu dok. Semua bersehat. Amin, ya, amin, ya rabbal alamin. Dan tetap ya dok di Poli ini langsung jaga ya berarti. Iya. Oke, selalu semangat dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mitra muslim, demikian untuk program Bincang Medika kita di pagi hari ini ya. Ayo deh selalu jaga kesehatan kita, termasuk kesehatan telinga juga ya mitra muslim ya. Kalau ada yang membuat Anda terganggu sekali begitu ya, sampai seperti tadi Pak Muhammad yang deket sound system aja sudah seperti hilang keseimbangan begitu ya, segera saja cekkan kesehatan telinga Anda, salah satunya bersama dengan RSI Surabaya Ahmad Yani. Mohon maaf ya mitra muslim kalau ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Ibu Nurul, terima kasih sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Mohon maaf jika belum bisa terjawab di pagi hari ini dari Bangil. Mbak Vina, terima kasih ya. Pak Sukismoyo juga barakallah untuk Anda, sehat-sehat selalu semuanya mitra muslim. Bu Tuti, terima kasih. Pak Umar tadi ya, Mas Fikri juga yang sudah bergabung, Mbak Novi dari Prigen. Sehat untuk Anda semuanya mitra muslim di pagi hari ini. Semoga kita semua juga selalu bisa menaati protokol kesehatannya juga ya. Ingat 5M-nya apa aja Mbak V? Ayo ingetin lagi gitu ya. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga menggunakan atau sering mencuci tangan ya, menggunakan hand sanitizer juga boleh, pengganti air yang mengalir. Kemudian juga jangan lupa untuk mengurangi dulu mobilitasnya ya, menjauhi kerumunan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban. Kemudian juga ada rekan-rekan yang bertugas di 88,9 Raya FM Banyuwangi dan 88,1 FM Angka 17 Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih, mohon maaf mitra muslim jika ada salah kata dari V dan juga rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Sesaat lagi ada program Resonansi Iman, insya Allah nanti juga ada program Jelajah Al-Quran, rekan Dani Rahmati ya, dan juga ada rekan Mahfud Manaf yang akan menemani Anda semuanya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Mohon maaf jika ada salah kata mitra muslim ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita kecewa. Saat hilang ya, 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 saat hilang ya.